Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Sebuah teladan dalam berdemokrasi. Dalam tradisi demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan harus secara ikhlas mengakui dan mendukung yang menang, sehingga negara bisa terus bergerak maju. Inilah pendidikan politik yang seharusnya dikembangkan dan diteladankan oleh para pemimpin, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa tokoh nasional. Kita memiliki teladan sekaligus pendidikan yang patut kita contoh dari sikap M. Natsir yang dengan tulus membantu pemerintahan Soeharto yang ia kritisi untuk mencairkan hubungan dengan Malaysia dan membantu pemerintah agar investasi Jepang masuk ke Indonesia. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Syafruddin Prawiranegara yang dengan ikhlas menyerahkan pimpinan pemerintahan sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Soekarno-Hatta demi kebersamaan dalam persatuan nasional. Pada tingkat dunia, kita juga melihat peristiwa yang dapat diambil sebagai pelajaran, yaitu ketika mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dari Partai Demokrat bergandengan tangan dengan George Bush Senior dari Partai Republik ketika Presiden George W. Bush Junior menugaskan keduanya untuk misi kemanusiaan, membantu bencana tsunami di Aceh. Hal yang sama juga terjadi di Iran ketika Presiden Mahmud Ahmadinejad mengutus mantan Presiden Hashemi Rafsanjani yang berbeda aliran dan kubu politik untuk melakukan misi negara ke Kuwait. Contoh yang masih hangat adalah sikap Hillary Clinton maupun sikap MC Shine yang demikian seru berkompetisi dalam pemilihan presiden melawan Obama. Begitu melihat kenyataan kekalahannya, mereka bersikap ikhlas menerima kekalahan dan justru menyerukan dukungan kepada sang pemenang Obama. Selanjutnya, Hillary Clinton bersedia menjadi pembantu Presiden Barack Hussein Obama sebagai Menteri Luar Negerinya. Praktek yang merupakan pendidikan politik tersebut jarang, bahkan cenderung semakin langka di negeri kita. Di tengah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menimpa masyarakat, justru pemimpin-pemimpinnya berjalan sendiri-sendiri dengan agenda yang kurang terkoordinasi. Beragam problem yang dihadapi masyarakat tidak jarang hanya dijadikan komoditas politik. Bahkan dari rangkaian sejarah kepemimpinan di negeri ini selalu diakhiri dengan sikap a priori dan antipati di antara mereka. Lebih aneh lagi, bahkan ada sementara pejabat negara yang masih aktif saling menyindir, saling mengejek hanya lantaran berlainan kubu partai. Hal itu tidak bisa dijadikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Semestinya, mereka justru harus saling membangun sinergi guna mensukseskan program-program pemerintah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan menunjukkan sikap kenegarawan. Tetapi kenyataannya, banyak yang mementingkan partainya daripada kepentingan negara. Karena itu, revitalisasi moral dan etika politik bernegara sebagai proses pendidikan politik dalam beragam bentuk aktualisasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, baru-baru ini mengemukakan
bahwa praktek politik tanpa dilandasi moral dan integritas pelakunya hanya akan melahirkan serigala-serigala yang akan saling memakan dan tak akan menjadi sarana mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Oleh karena itu, para politisi harus dapat menjadi contoh dan memberi pendidikan politik yang bermoral bagi warga negara.